Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak KS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Terima kasih nih sudah menyempatkan waktu hingga hari ini kita bisa sama-sama berdiskusi ya, Pak. Saya terus terang ingin Ya, mendengar Bu. pandangan Bapak terkait rapor pendidikan kita nih, khususnya sekolah Bapak, terutama pada aspek iklim keamanan dan kebinekaan ya, Pak. Apa yang Bapak rasakan kira-kira dengan Ya. melihat hasil tersebut nih, Pak? Iya, Bu, saya juga cukup kaget nih, Bu. Nilainya Hmm. menurun dibandingkan tahun lalu. Hmm. Saya jadi mulai berpikir nih, mungkin ada yang kurang di dalam proses pembelajaran ini, terutama dalam soal refleksi itu, Bu. Oh gitu, baik. Yang Bapak maksud penurunan nilai ini mungkin disebabkan karena kurang optimalnya proses refleksi pembelajaran, begitu ya? Kalau menurut Bapak, apa yang alasan kenapa Bapak bisa mengaitkan dengan penyebabnya itu dari refleksi pembelajaran? Kira-kira dari mana nih? Sepertinya saya lihat guru-guru itu belum bisa terbiasa tuh, Bu, melakukan refleksi secara Hmm. mendalam. Hmm. Biasanya ya hanya nanya, anak-anak sudah paham, selesai, ya udah sebegitu aja. Jadi tidak sampai menggali apa yang mereka alami atau rasakan ketika dalam pembelajaran gitu, Bu. Baik, baik. Kalau refleksi pembelajaran bisa dilakukan lebih bermakna, menurut Bapak, kira-kira apa sih dampaknya? Eh, Kayaknya sangat besar, Bu. Kalau Iya. refleksi dilakukan dengan benar, anak-anak mungkin akan lebih berani cerita kalau mereka itu mengalami kekerasan atau terlibat. Ingin tanyakan juga nih Pak nih, kira-kira apa langkah Ya. pertama yang akan Bapak ambil nih untuk memulai perbaikan ini? Kira-kira langkah awalnya gimana nih Pak? Eh, Mungkin akan saya undang, Bu, beberapa guru untuk sharing. Hmm. Kami mulai dari pengalaman mereka dulu, lalu kita rancang bersama-sama cara refleksi yang sesuai dengan konteks sekolah kita, Hmm. atau dengan diadakannya secara umum mungkin rapat dulu, lalu kita menjurus ke hal-hal yang eh, bagaimana caranya refleksi yang baik, Bu, seperti itu, Bu. Baik, keren Pak KS. Jadi langkah awal yang Iya, sangat sesuai nih Pak. Tadi saya sudah, Bapak sudah menyebutkan bahwa refleksi pembelajaran kan belum maksimal dan ada banyak faktor nih Pak ya. Nah, betul betul. bagaimana kalau misalnya kita supaya lebih terarah ya Pak ya, kita bikin pemetaan nih untuk faktor-faktor untuk mengetahui jadi bahan PKS juga nanti untuk pertemuan sama guru-guru. Misalnya kalau misalnya kita Iya, terlebih dahulu memetakan faktor apa yang berpengaruh. Saya coba menggunakan diagram fishbone. Apa Bapak setuju nggak Pak? ya boleh, Bu. Saya tertarik untuk Kita coba sama-sama dieksplorasi. belajar. Izin tidak terlihat Pak KS? Ya udah, Bu. Nah, Sudah siap. jelas. Ini masih kosong ya. Nah, saya Iya. kita lihat ya bahwa tadi permasalahannya adalah penurunan nilai rapor pendidikan dari iklim keamanan sekolah ya Pak. Ini disebabkan karena Ya. pembelajaran yang kurang bermakna lah, bukan tidak bermakna, mungkin kurang bermakna. Sebagai masalah utama sehingga saya tempatkan itu di bagian kepala dari ikannya ya Pak ya, dari diagram fish. Betul. Terus saya tuliskan. Oke, baru kemudian menurut Bapak apa saja nih kategori yang mungkin menjadi pengaruhnya? Nanti saya akan tuliskan di bagian tulang yang besarnya, Pak. Dari tulang besar tadi, kemudian kita breakdown lagi ke sub-sub indikator. Jadi penyebab akar permasalahannya bisa lebih jelas dan lebih dicari penyelesaian bersamanya. Bagaimana kalau seperti itu, Pak? Boleh, silakan. Saya pikir itu dari sisi guru, Bu, Ya. dari siswa, dari proses pembelajaran, juga mungkin dari kepemimpinan sekolah dan budaya sekolah itu, Bu. Nih, luar biasa Pak KS ini nih, ininya apa Hmm. analisisnya keren nih. Kalau Ya, kita lihat, saya tulis satu-satunya ya, apa ya, mulai dari ya, yang betul pertama betul. guru, kemudian yang Guru, kedua eh siswa, dari yang guru utama. dulu, Mangga. Baik, dari guru kira-kira apa saja nih menurut Bapak? Karena yang lebih mengenal sekolah tentu kan Bapak yang bisa lebih mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kenapa guru kurang bisa berefleksi yang berdampak pada tadi iklim itu apa nih Pak? Mungkin pertama sebagian besar guru itu belum memahami teknik refleksi yang bermakna itu, Bu. Oh ya, ya. Gitu. Kemudian juga kurang peka terhadap sinyal masalah siswa gitu. Kemudian juga refleksi dilakukan hanya sebagai formalitas. Yang tadinya apa ya? Yang nanya Iya, mau paham belumnya. tidak mendalam ya, Bu. Nah, Betul seperti lanjut. itu. Saya catat, Pak. Kemudian, iya, kemudian juga kurangnya pelatihan tentang pendekatan sosial emosional, Hmm. juga dukungan
psikologis dalam pembelajaran. Karena itu juga Karena ini faktor ya Pak ya. betul, betul. Siap, saya tuh nanya ini nih. Permasalahan kedua, kata Bapak, itu bisa juga berasal dari siswa. Kira-kira apa nih yang bisa Bapak identifikasi dari pengamatan sejauh ini Bapak memahami siswa ataupun guru yang ada di sekolah? Enggak. Kira-kira apa nih penyebab dari siswa yang sumbernya berasal dari siswa? Mungkin dari siswa itu karena tidak biasa, Bu. Mereka tidak diajarkan cara menyampaikan perasaan dan pengalaman secara terbuka. Itu juga. Kemudian mereka takut mengalami konsekuensi negatif jika jujur dalam refleksi gitu. Sehingga mereka tutup-tutupi gitu ya. Ya, takut mengalami konsekuensi ketika mereka berkata jujur. Betul. Apalagi misalnya kemudian juga iya, Bu. Kemudian juga mungkin mereka kurang percaya bahwa suara mereka akan didengar atau ditindaklanjuti gitu. Mungkin disangkanya hanya basa-basi saja gitu, seperti itu mungkin, Bu. Kemudian juga yang berikutnya masih rendahnya kesadaran akan hak dan perlindungan dari kekerasan itu, Bu. Iya ya. Kadang kita juga merasa itu kebiasaan supaya baik, saya pindahkan nih. Keren sekali hasil analisis Bapak. Saya masukkan lagi ke diagram fishbone kita ya Pak ya. Kita punya lagi 4 indikator yang berhasil Bapak identifikasi nih. Nah, sudah saya masukkan ya Pak. Kita punya 8 indikator yang sudah Bapak identifikasi sendiri melalui kegiatan yang Bapak laksanakan di sekolah, terutama dari kekurangan yang ada pada guru dan siswa. Lanjut nih Pak nih untuk yang proses Pak, yang ketiga, yang proses pembelajaran. Kira-kira bagaimana menurut Bapak? Dari proses pembelajaran sendiri mungkin yang saya lihat kebanyakan tidak disediakan waktu atau ruang untuk refleksi dalam KBM itu, Bu. Baik. Jadi waktunya sempit atau mungkin tidak ada waktu atau mungkin ada jatahnya mungkin ya Pak ya? Tidak ada jatah gitu ya buat guru-guru untuk refleksi setelah KBM. Betul. Kemudian refleksi juga tidak terintegrasi dengan asesmen formatif maupun pemberian dukungan psikologis dalam pembelajaran itu. Betul. Jadi lebih ke konten aja ya Pak ya? Betul. Paparkan materinya. Oke, lanjut Pak. Iya. Kemudian juga pendekatan pembelajaran itu masih bersifat satu arah gitu. Tidak berpusat pada murid, tapi berpusatnya pada guru gitu. Baik. Ya, lebih berpusat pada guru ya Pak ya. Iya. Kebanyakan kan kalau yang seperti itu mereka menggunakan metode ceramah, metode yang satu arah saja gitu, bukan. Ya. Kemudian juga tidak ada mekanisme untuk menindaklanjuti hasil refleksi. Betul. Jadi karena siswanya tadi kurang percaya, memang karena tidak ada yang pernah ditindaklanjuti mungkin ya Pak ya. Siap. Saya catat ya Pak ya. Dari Bapak tadi masukannya, kita coba masukkan lagi ya Pak ke fishbone kita nih. Ini jadi bahan buat kita semua nih sekolah, kita sama-sama berefleksi ini nih. Dari proses pembelajaran ada 4 juga tadi indikator yang berhasil Bapak identifikasi. Lanjut nih Pak nih untuk indikator berikutnya di kepemimpinan kepala sekolah. Menurut Bapak gimana nih? Peran Bapak sendiri. Biasanya ini agak sulit nih Pak. Kita bercermin dari apa yang ada di kita. Umumnya jarang orang jujur nih, saya yakin. Makanya saya sangat menghargai sekali ketika Pak S ini bisa jujur-jujuran demi kemajuan sekolah. Mangga Bapak. Justru saya sadar Bu, setelah diskusi dengan Ibu, saya mulai berpikir mungkin selama ini saya kurang menekankan pentingnya budaya refleksi pada guru dan siswa itu, yang pertama itu. Kemudian juga tidak ada pengawasan atau kurang pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan itu. Kemudian juga contoh dalam menerapkan refleksi itu bagian dari manajemen itu belum ada, belum manajemen di sekolah belum dilaksanakan seperti itu. Ya. Iya betul. Betul baik. Iya. Belum ada penerapan. Dan yang kayak itu ya Pak. Yang kedua tadi pengawasan evaluasi. Kemudian yang ketiga kata Bapak penerapan refleksi di manajemen ya Pak ya, di tim manajemen belum. Iya betul. Pak. Belum. Dan yang
Keempat, barangkali aspek administratif itu lebih menekankan pada aspek administratif dibandingkan penguatan iklim sekolah, Bu. Ya, kita kadang-kadang lebih lebih kotak-kotakan, lebih terfokuskan pada hal itu, Pak. Baik dari administrasi Betul. guru, ketika guru diperiksa kan banyaknya hanya meriksa RPP dan lain sebagainya, betul nggak, Pak ya? Jarang sekali ini kita Betul. sama berefleksi. Saya pun dulu kan sempat jadi guru ya, Pak. Jadi saya sempat ada di titik itu bagaimana saya pribadi gitu, memang lebih terlalu mengedepankan aspek administratif daripada bagaimana cara memperbaiki iklim di lingkungan sekolah kita ya, Pak ya. Baik, keren sekali nih Pak. Saya masukkan lagi ya Ya, Pak ya ke yang kepemimpinan indikatornya. Oke, gitu ya Pak ya. Jadi kita sudah ya. punya 4 kali 4 16 nih. 16 sub indikator penyebab Mhm. permasalahan di sekolah kita. Oke, lanjut Pak. Betul. Ke indikator yang kelima sekarang, budaya nih. Kira-kira kalau budaya, aspek budaya, apa nih Bapak yang bisa identifikasi yang menurut Bapak jadi penyebab sehingga permasalahan ini timbul? Kelihatannya budaya komunikasi di sekolah saya itu masih belum terbuka, Bu, masih tertutup ya sepertinya. Itu jadi belum belum ada kebiasaan untuk Ya, terbuka. sangat terbuka dan Eh, ataupun guru mungkin ya Pak ya ya. seperti itu. Baik. Iya, betul. Kemudian juga belum ada budaya saling percaya antar guru, siswa juga dengan sekolah gitu. Jadi Masih saling menutupi gitu, Bu. saya Belum ada. menceritakan pengalaman dalam tanda kutip misalnya kayak tadi kekerasan berbicara itu ke Betul, agak tabu mungkin ya Pak ya. betul. Baik, lanjut Pak. Kemudian juga nilai-nilai sekolah itu belum mengedepankan keamanan atau keberanian menyuarakan pendapat itu. Belum jadi kebiasaan mungkin ya Pak ya, belum jadi yang jadi Ya. ditekankan. Berikutnya Pak ada lagi barangkali? Kemudian stigma terhadap siswa yang menyampaikan masalah itu masih tinggi. Baik, 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 siap. Berarti udah ada 4, saya coba masukkan lagi ya Pak. Ya, ya, ya. Baik. Nah, yang terakhir program dan kebijakan ini Pak ya. Baik, terakhir. Ya. Kira-kira menurut Bapak apa yang diidentifikasi jadi sumber masalah nih Pak? Mungkin karena selama ini tidak ada kebijakan yang spesifik, Bu, tentang pelaksanaan refleksi dalam pembelajaran gitu. Baik, saya tulis Pak. Lanjut, ada lagi Pak? Yang kedua, barangkali kurangnya program pencegahan kekerasan dan pelatihan keamanan sekolah. Belum ada memang ya Pak. Kalau kita identifikasi belum pernah Belum, ada ya Pak ya terkait. belum. Iya. Baik, saya tulis Pak. Lanjut Pak. Kemudian juga tidak adanya SOP untuk menindaklanjuti laporan kekerasan dari hasil refleksi, Bu. Baik, mungkin juga ya Pak ya diperlukan ya Pak ya. Apa Iya. apa yang sebelumnya Pak? Yang lainnya? Belum ya Pak ya? Eh, Ada. SOP belum, belum. Ada biar sekalian. Kemudian, Oke, lanjut, lanjut. iya, Bu. Berikutnya evaluasi program sekolah itu belum menyatakan indikator iklim keamanan. Baik, jadi belum jadi bagian dari indikator evaluasi di program Betul. sekolah ya Pak ya? Ya, saya tulis. Betul, betul, betul. Oke, kita pindahkan ke Fishbone kita Bapak ya. Nah, lengkap nih. Iya. Kita punya 8 kali 6 Pak ya. Ada 48 indikator nih yang berhasil kita identifikasi bersama dan udah lengkap nih untuk Iya. Fishbone diagram kitanya. Luar biasa nih Pak. Hari ini Betul, betul. sudah sangat jelas sekali. Kalau melihat dari semua tulang-tulangnya mana nih menurut Bapak yang menjadi awal fokus perbaikan kita? Saya rasa kita harus mulai dari guru dulu, Bu. Baik, Karena baik. mereka ujung tombak pembelajaran. Mhm. Tapi juga saya lengkapi dari sisi kepemimpinan saya sendiri supaya ada keseimbangan, Bu, antara guru dan saya sebagai pimpinan sekolah gitu. Keren, saya merasa terberkati sekali Bapak, luar biasa. Saya insya Allah bisa bantu Bapak nih untuk mulai mengajak guru berdiskusi, juga menyusun panduan refleksi bersama, termasuk SOP-SOP tadi ya Pak ya. Nah, terakhir Pak pertanyaan saya, bagaimana nih perasaan Bapak setelah kita berbicara lumayan tadi ya beberapa menit terkait coaching kita khusus mengenai membahas hasil dari refleksi dari rapor pendidikan khususnya di iklim. Saya merasa jauh lebih jelas, lebih lega, lebih ringan, Bu, karena
jadi tahu titik mana yang harus kita ubah, harus kita perbaiki, Bu. Baik, 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 baik. Ah, Gitu. saya sampai tak sabar nih Pak mendampingi Bapak. Jadi kegiatan mendampingi Bapak itu menjadi sesuatu yang saya tunggu-tunggu nih sebetulnya. Karena memang pertemuan itu bisa lancar dan jadi solusi buat sekolah, termasuk juga pembelajaran buat saya pribadi yang mungkin nanti bisa diaplikasikan, diadaptasikan di sekolah-sekolah yang lain yang mungkin memiliki permasalahan yang sama. Terima kasih sekali Pak atas luang waktu, atas sharing kita hari ini. Semoga ada pembelajaran buat kita bersama ya Pak ya. Ya, terima kasih juga Bu. Saya sangat terbantu sekali ini dalam menyelesaikan masalah-masalah, terutama dalam rapot pendidikan ini, Bu. Mudah-mudahan bisa secepatnya Ibu membimbing kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Baik, baik. Saya pun sama tak sabar Pak. Semoga lancar. Kegiatannya mudah-mudahan dimulainya kapan nih Pak? Minggu depan apa kapan nih? Saya siap. Mumpung belum masuk ke masa ulangan umum atau PES akhir semester ya Bu. Mungkin minggu depan kita mulai aja Bu. Bisa Saya siap datang mulai. ke sana Pak, ke Jatiwangi. Mudah-mudahan lancar dan solusi buat kita. Ditunggu Bu. Terima kasih sekali Pak atas luang waktu kita hari ini. Saya simpan nih hasil diskusi kita hari ini. Kita bedah kembali minggu depan ya Pak ya. Terima kasih. Ya, mohon maaf Bu apabila ada kurang yang berkenan kata-kata sayanya Bu. Karena dari Bapak analisisnya keren sekali. Saya terus terang merasa terinspirasi lah dengan berbagai analisis Bapak yang tadi dilakukan dan kita sama-sama tuangkan di Fishbone ini. Mungkin itu saja ya Pak ya. Terima kasih atas luang waktunya. Ya Bu. Pak KS akan masih banyak lagi kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah, makanya saya nggak terlalu lama juga menyita waktu Bapak.